Jadi waktu mak saya masih belum hamil. Anak 3, 1 abang, 2 kakak, saya belum ada waktu itu. Mak saya itu kalau macam hadir pengajian, setiap ngelihat ustadz yang muda, dia selalu berkata dalam hati, kalau bahasa Minangnya gini, ya Allah, dape anak cie modeko jadilah ya Allah. Ngerti? Ya Allah, dapat anak 1 kayak gini jadilah ya Allah. Datang lagi pengajian, nengok lagi ustadz yang muda, ya Allah, dapat kayak gini 1 jadilah ya Allah. Datang lagi tengok ustadz yang muda, ya Allah, pengenlah anak saya 1 aja jadi ustadz, cukuplah ya Allah. Hamil tuh, lahir saya tuh, akhirnya kelihatan tuh. Dari SD udah suka agama, masuk pesantren, kuliah, ya semua. Jadi tuh, ya udah 22 tahun saya ceramah. Sampai akhirnya mak saya cerita, alhamdulillah, ini doa mak yang terkabulkan, dapat anak 1 yang ustazah. Lah kakak saya protes, mak salah doanya mak. Kenapa? Mak cuma mintanya 1 katanya. Akhirnya dikabulkan 1. Nah, ini contoh supaya sebagai inspirasi kita. Banyak hal yang mau kita doakan. Maka hadirlah dalam pengajian, tidak ada yang tidak mungkin. Kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bayangkan, saya lahir 4 tahun dari kakak, jauh jaraknya. Tidak mungkin rasanya ada anak lagi yang alhamdulillah menurut orang tua saya itu adalah doa mereka, gitu kan? Sehingga saya sendiri saja, yang kakak saya umum dengan abang saya. Nah, ini yang saya maksud dengan doa. Jadi banyak-banyak doa, udah banyak faktanya, udah banyak buktinya. Dalam majelis taklim. Terakhir yang keempat, orang-orang yang hadir dalam majelis taklim. Yang pertama apa tadi? Dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, didoakan oleh malaikat Allah. Yang ketiga, doanya mustajab, ya. Dan yang keempat, orang-orang yang hadir dalam majelis taklim, insyaallah fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang menuntut ilmu dibanding orang yang beribadah tanpa ilmu, lebih baik orang yang beribadah dengan ilmu walaupun cuma 2 rakaat sholat dibandingkan tanpa ilmu tapi 8 rakaat. Nah, ini penting ini. Ibu sholat 2 rakaat dengan ilmu lebih baik daripada selama ini sholat tidak pakai ilmu. Kalau kita lupa rakaat, kita tahu cara sujud sahwi. Kalau kita dengar imam baca sujud tilawah, kita ngerti bacaan sujud tilawah. Kalau kita sujud terakhir ketika mau habis sholat, kita berdoa, doa kita mustajab, kita ngerti. Kalau kita sholat dalam keadaan mengantuk, kita ngerti itu makruh. Kalau kita sholat dalam keadaan flu, batuk, kita ngerti kalau itu nggak apa-apa. Jadi sholat kita itu cuma 2 rakaat, tapi ada ilmunya. Lebih baik dibanding yang selama ini kita sholat nggak ngerti ilmunya. Kalau lupa rakaat gimana ya? Was-was dalam sholat. Nah, ini wudhu batal ndak ya? Batal ndak ya? Nah, kalau kita baca Al-Fatihah, ngerti panjang pendeknya, ngerti kita rukun sholat, itu akan berbeda dengan orang yang nggak paham sama sekali. Ya, makanya ada orang yang udah terjatuh mukenanya, udah nampak rambutnya, ditutupnya juga masih. Lalu dilanjutkan sholat. Nah, harusnya kan dia ulang, auratnya nampak. Paham sampai sini ya? Nah, jadi biarlah kita ini ibadah. Sama dengan puasa. Berapa banyak orang puasa, Bu? Semua orang puasa. Tapi ada orang yang puasa pakai ilmu, ada orang yang puasa tak pakai ilmu. Demi Allah, saat puasa doa kita mustajab. Maka saat berpuasa tuh menurut Imam Nawawi, berdoalah sepanjang waktu kita berpuasa. Berapa banyak orang puasa, tapi berapa banyak yang ngerti saat berpuasa doanya mustajab. Waktu duha saat puasa dia berdoa. Ba'da zuhur waktu berpuasa dia berdoa. Setelah asar waktu dia sholat dia berdoa. Saat dia berpuasa. Berapa banyak orang yang berbuka puasa dan berpuasa, tapi ketika dia berbuka dia tidak berdoa. Padahal saat berbuka itu doanya mustajab. Cuma perkara puasa saja. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak pakai ilmu. Cuma perkara sholat saja. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak pakai ilmu. Beda nggak? Beda banget, Besti. Itulah gunanya kita belajar ilmu pengetahuan, ya kan? Sama dengan doa. Ada orang yang doa sebarang tempat, tapi ada orang yang tahu di mana mustajab doa. Sujud terakhir ketika mau habis sholat fardu.
antara azan dan iqamah, saat berpuasa, saat hujan lebat, saat petir berbunyi. Tahu dia berapa banyak orang yang sedekah, tapi hanya sedikit orang yang tahu sedekah yang paling utama, sedekah subuh, Jumat barokah. Itulah maksud saya. Beda, walaupun sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama sedekah. Berapa banyak orang yang sedekah, tapi tidak mewasilahkan sedekahnya untuk orang lain. Padahal bisa berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Bisa, tapi berapa banyak yang gak ngerti dan gak ada ilmunya. Paham sampai sini? Berapa banyak orang yang berkurban kemarin, ada yang kurban-kurban aja, gak ada pakai doa. Tapi ada yang dia ngerti, saat dia berkurban dia berdoa, Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Masya Allah. Semoga kita mau menjadi hamba Allah yang mau belajar lebih baik. Saya dan kita semua semangat datang dalam pengajian. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lama-lama nanti kayak emak saya pula. Apa ceramah? Ndak jalan, penting biru jilbabnya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, siyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina